Selamat bertemu kembali para peserta didik semua. Pada hari ini pendidikan agama Kristen bertemakan kemitraan untuk pendidikan. Sebelum belajar, mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami akan memulai pembelajaran kami pada hari ini. Tuhan berikan kepada kami semangat juga konsentrasi untuk bisa memahami pembelajaran kami. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami belajar. Di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengevaluasi kemitraan keluarga dan sekolah dalam pendidikan anak. Yang kedua adalah menganalisis kasus anak putus sekolah dalam pendidikan. Sebagai dasar firman Tuhan ada di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 42. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Orang Yahudi memang telah mendisiplinkan anak-anak mereka dalam hal beribadah dan mempelajari Taurat Allah sejak usia dini. Ketika berusia 12 tahun, anak laki-laki sudah diperbolehkan duduk di bait Allah untuk belajar dan bertanya jawab dengan tua-tua Yahudi, orang Farisi dan ahli Taurat. Dan di sini Tuhan Yesus pun pergi bersama orang tuanya ketika berusia 12 tahun. Kemitraan keluarga dan sekolah. Kemitraan keluarga dan sekolah diperlukan untuk menyelaraskan dan keberlanjutan pendidikan anak. Mengapa? Karena tidak semua kebutuhan pendidikan dapat terpenuhi hanya di dalam keluarga atau hanya di dalam sekolah saja. Jadi perlu kerjasama antara keluarga dan sekolah. Tidak jarang ditemukan anak-anak yang sangat santun di sekolah namun sering melawan orang tuanya di rumah. Rajin belajar di sekolah bersama teman-temannya, tapi merasa tidak nyaman tinggal di rumah sendiri. Atau sebaliknya, sangat rajin belajar di rumah, mengerjakan semua tugas rumah, tetapi memberontak dan suka melanggar tata tertib di sekolah. Ketimpangan ini harus menjadi perhatian dan perlu diatasi agar peserta didik memiliki kepribadian yang kuat dan jelas dimanapun ia berada. Jadi, para siswa semua, kemitraan keluarga dan sekolah itu tujuannya agar peserta didik dapat memiliki kepribadian yang kuat dan jelas dimanapun ia berada. Selain itu, peserta didik dapat menempatkan diri dengan baik di lingkungan manapun. Dan peserta didik perlu merasa nyaman dan aman beraktivitas, mengerjakan semua kewajibannya baik di rumah dan di sekolah. Ini adalah dua contoh bagaimana Yusuf dan Maria itu mendidik Yesus. Pada masa itu memang laki-laki atau anak laki-laki yang berusia 12 tahun di bangsa Yahudi sudah diperbolehkan untuk datang ke bait Allah, belajar dan bertanya jawab. Dan itu yang dilakukan oleh orang tua dari Yesus, yaitu Yusuf dan Maria. Contoh yang kedua adalah Hana membawa Samuel untuk diserahkan kepada Tuhan. Nah, Samuel ini merupakan satu contoh dari orang Yahudi yang sejak dahulu menyerahkan pendidikan spiritual
dan pembentukan karakter di rumah Tuhan. Nah, kemitraan bukan hanya untuk memperhatikan pola tingkah laku peserta didik, tetapi juga kemajuan akademisnya. Dalam banyak hal, keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan akademik yang diperlukan anak-anaknya. Sedangkan di sekolah ada guru-guru yang ahli dalam bidang tertentu dan mereka bertanggung jawab memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik secara profesional. Itulah sebabnya keluarga perlu bekerja sama dengan sekolah untuk kemajuan akademik dan pembentukan karakter putra-putrinya. Keluarga menanam, sekolah mengembangkan. Keluarga adalah pendidik utama dan pertama bagi anak. Di dalam keluargalah orang tua menanamkan karakter tertentu kepada anak. Namun tidak semua anak mendapatkan pembelajaran karakter yang baik di dalam rumah. Sehubungan hal tersebut, sekolah secara profesional dituntut melaksanakan tugas dan panggilannya mengembangkan karakter baik bagi semua peserta didik tanpa melihat latar belakang mereka. Sesungguhnya keterlibatan keluarga dalam pendidikan anak-anak di sekolah bermanfaat pertama-tama untuk meningkatkan prestasi akademik anak-anak mereka. Selain itu juga meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya kehadiran di sekolah. Dan bagi peserta didik juga meningkatkan perilaku positif dalam bersosialisasi dengan orang lain. Keterlibatan orang tua di dalam sekolah juga memiliki nilai positif, yaitu orang tua memiliki penilaian dan pandangan yang baik terhadap sekolah. Orang tua juga memiliki hubungan yang baik dengan para guru dan warga sekolah, sehingga akan tumbuh cara pandang yang positif terhadap sekolah dan seluruh aktivitasnya. Nah, bagi sekolah juga, kemitraan dengan orang tua akan memotivasi, memperbaiki dan meningkatkan kualitas sekolah, menciptakan iklim belajar yang baik dan menanamkan karakter yang mendorong kedisiplinan peserta didik. Untuk itu, kemitraan ini sangat penting diperhatikan dan dilaksanakan. Mengatasi anak putus sekolah. Indonesia mewajibkan semua anak Indonesia mengenyam pendidikan sampai jenjang sekolah lanjut, yaitu mulai dari usia dini, PAUD dan TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan yang disebut wajib belajar 12 tahun. Pemerintah mengadakan sekolah gratis di seluruh sekolah negeri. Pemerintah membiayai pendidikan dan menyediakan fasilitas Kartu Indonesia Pintar yang bertujuan membantu keluarga tidak mampu melengkapi semua kebutuhan sekolah anak-anaknya. Indonesia tidak ingin ada anak yang tidak mengenyam pendidikan atau putus sekolah. Karena pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Nah, selain pemerintah, swasta pun ikut serta dalam program ini dengan cara memberikan beasiswa, mulai dari usia dini sampai mahasiswa. Itulah yang terjadi di Indonesia. Jadi, para peserta didik semua, kemitraan keluarga dan sekolah berdampak baik bagi peserta didik, orang tua, dan keluarga, dan sekolah. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah juga swasta untuk memecahkan masalah anak putus sekolah, antara lain dengan Kartu Indonesia Pintar,
program wajib belajar, dana BOS maupun program beasiswa. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran kami. Kami tahu bahwa Tuhan membentuk kami melalui orang tua kami, juga melalui sekolah kami. Terima kasih untuk orang tua dan untuk sekolah yang sudah Tuhan berikan bagi kami, dan biarlah kami belajar untuk taat kepada Tuhan. Kami juga belajar untuk mengasihi orang tua dan guru-guru kami. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.